Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, pelajaran Geografi 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran berkaitan dengan KD 3.2 yang berpasangan dengan 4.2. Inilah KD-nya. Dan aku sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anakku, inilah pasangan KD-nya. KD 3.2 pasangannya 4.2. KD 3.2-nya menganalisis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. KD 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi gambar hewan atau tumbuhan endemik. Ya, kalau hewannya aja, tumbuhan aja. Dan saya mungkin lebih memilih yang hewannya saja. Ya. Nah, materi pembelajarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, dan 5 sudah ada perwakilan kelompok yang membahasnya. Tapi untuk materi 4 ternyata dari 4 kelas 1 pun nggak ada yang kirim video pembelajaran. Ya sudah ya, terima kasih bagi yang nggak kirim dan selamat bagi yang kirim. Bahkan ada yang kirim dari beberapa kelompok, misalnya kelompok 1 ada beberapa video, tapi yang saya tayangkan itu adalah yang lebih duluan ngirim, itu yang saya tayangkan. Yang belakangan tidak sempat saya tayangkan, karena satu kelompok hanya, satu video hanya satu kelompok saja yang mewakilinya. Baiklah anakku. Ya, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia adalah contoh-contoh fauna yang dikonservasi atau dilindungi. Jadi mengapa kain alam perlu dilindungi? Tentunya untuk berbagai keperluan. Kemudian kriterianya yang dikonservasi, 1 memiliki kekhasan, 2 memiliki keterancaman, 3 memiliki kegunaan. Dan ada 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam terbagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kita lihat yang masukkan kawasan suaka alam. Ya, suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun di perairan. Contoh kawasan suaka alam antara lain cagar biosfer, contohnya silakan kalian cari. 2, cagar alam. Nanti kalian contohnya cari apa saja cagar alam. Suaka marga satwa. Nanti kalian cari contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Suaka marga satwa yang terkenal antara lain suaka marga Gunung Rauster yang ada di Aceh sana, suaka marga satwa Sumatera Selatan, suaka marga Baluran ada di Jawa Timur, suaka marga Pulau Komodo, suaka marga satwa Pulau Maju, dan suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur. Ini adalah saya contohkan 6 suaka marga satwa yang cukup terkenal di Indonesia. Selain itu ada pula kawasan dan disebut dengan suaka alam atau cagar alam. Contohnya cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat, cagar alam Cibodas di Gunung Gede, Jawa Barat. Dan ada kawasan pelestarian alam. Yang pertama Taman Nasional. Ya, kita juga punya ya, Lampung punya Taman Nasional. Begitu terkenal, yang dikenal dengan nama Waikambas. Ya, jadi satu yang bisa dijadikan sebagai kawasan Taman Nasional jika wilayahnya luas, memiliki yang khas bersifat unik. Apa yang khas dan unik di Waikambas di Lampung? Gajahnya. Ya, uniknya lagi gajah yang ada dilatih untuk bermain sepak bola. Selain itu dapat dikembangkan sebagai tujuan pariwisata. Iya, jadi kalau kita pengen Waikambas, hitung-hitung wisata ke Waikambas, bisa naik gajahnya, bisa naik keretanya, mobil yang ditarik gajah. Manfaat dan dapat dirasakan
memiliki nilai ekonomis, otomatis datang pariwisata maka akan memiliki nilai ekonomis dan menjaga keseimbangan, memiliki nuansa keindahan, objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, keragaman sumber daya alam kawasan konservasi, baik darat maupun perairan. Adalah contoh Taman Nasional. Ya, selain itu ada Taman Nasional. Yang ada di Sumatera kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang Kampas yang ada di sini. Ini yang mulai yang ada di sampai daerah Liwa terus. Ya, lewat Krui dari pesisir barat. Jadi kalau kita mau ke Bengkulu lewat jalur lintas barat, maka ya kita melintasi atau kita berjalan sepanjang perjalanan kita adalah di sini. Ya, Bukit Barisan Selatan, Lampung, Bengkulu. Kalau kami di Lampung Timur. Sini. Ada yang pernah ke sana? Kalau belum kebangetan, ya orang Metro, orang Lampung belum pernah ke Waikambas. Yang berikutnya Taman Hutan Raya. Jadi dijadikan sebagai Taman Hutan Raya jika memiliki satu ciri khas baik asli maupun buatan, memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik, memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau hewan atau satwa. Taman wisata alam. Tujuan untuk melindungi alam tapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriterianya memiliki daya tarik flora dan fauna atau genomis serta formasi geologi yang menarik, memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi, kondisi lingkungan sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Kebun raya dan kebun binatang. Ya, kebun binatang misalnya terkenal kebun raya adalah kebun raya Bogor, kebun binatang misalnya Ragunan dan lain-lain. Saya sangat kaya flora, namun dijadikan sebagai maskot nasional hanya ada 3 macam flora saja. Ini dia, puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Kemudian bunganya apa sebagai puspa bangsa adalah ya bunga melati. Anggrek berarti sebagai puspa bangsa bagi Indonesia. Kemudian anggrek bulan, puspa pesona. Padma raksasa, puspa langka. Ini adalah flora yang disebut sebagai maskot nasional. Jadi kalian tahu namanya dan harus tahu minimal gambarnya. Ya, Lampung pun punya. Ya, nanti kalian bisa cari Lampung apa toh flora yang dijadikan maskot provinsinya. Satwa langka dilindungi di Indonesia. Dasarnya satu ordonansi dan peraturan pengaturan perlindungan binatang liar nomor 266 tahun 1931. Satwa langka dilindungi antara lain orangutan, terenggiling, burung cendrawasih, komodo, gajah, dan lain-lain. Dasar keputusan Menteri Pertanian Nasional nomor 421 KPPTA /8/1970. Satwa langka yang dilindungi antara lain harimau, macan tutul, monyet, hutan, dan lain-lain. Silakan dilanjutkan bacanya. Dasar keputusan Menteri Pertanian nomor 327/KPTA/7/1972. Satwa langka yang dilindungi antara lain harimau Sumatera, bajing tanah, itik liar, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang nomor 23 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997 dan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk undang-undang tersebut, satwa langka yang dilindungi berbagai jenis burung, antara lain burung dara laut, bawang hitam, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian binatang menyusui antara lain mawas, siamang, badak, tapir, dan lain-lain. Bisa kalian baca nanti. Selain kaya akan flora, Indonesia juga akan berbagai fauna. Ya, jenisnya kaya flora, kaya fauna, atau kaya satwa. Namun jadikan mahkota hanya ada 3 jenis fauna saja. Yaitu satwa darat,
komodo sebagai satwa nasional, satwa tirta atau air, ikan siu merah sebagai satwa pesona, sirwa dirgantara atau udara, elang Jawa sebagai satwa langka. Ini dia komodo. Ini dia siu merah. Mungkin hampir sama dengan dulu terkenal adalah ikan apa? Ikan arwana ya. Iya. Mungkin bersebut sehari-hari arwana, namanya siu merah. Dan satwa dirgantara. Ini adalah elang. Elang Jawa ini sebagai satwa dirgantara. Kemudian Soka Margaretha Indonesia yang jadi tempat perlindungan teridentifikasi ada 13, namun saya sebutkan 3, dan nanti selebihnya yang 10 silakan kalian lanjutkan. Ini adalah contoh flora dan fauna yang dijadikan sebagai maskot provinsi. Ini dasarnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989 dan sebagai berikut. Saya contohkan satu-satu ya. Buatnya seperti ini, Anggrek Aceh nomor nama provinsi, flora sebagai maskot, fauna sebagai maskot. Nomor 1, Provinsi Anggrek Darussalam, flora sebagai maskotnya adalah bunga cempaka atau jumpe, ini gambarnya. Dan satwa sebagai maskot adalah burung cempaka putih, ini gambarnya. Dan di sini saat ini ada 34 provinsi, maka kalian lanjutkan sampai ke 34 provinsi. Berarti 2, misalnya nama provinsi adalah Sumatera Utara, nama flora sebagai maskot apa, fotonya sertakan. 3, misalnya Sumatera Barat, flora sebagai maskotnya apa, sertakan fotonya. Flora sebagai maskot apa, sertakan fotonya. Ya, ingat lanjutan tabel ini sampai 34 provinsi semua terisi gambar dan keterangan. Identifikasi kerusakan flora dan fauna dan dampak terhadap kehidupan. Kerusakan terjadi disebabkan oleh pengaruh evolusi, berarti perubahan yang terjadi sangat lambat. Dua seleksi alam. Karena faktor alam bisa karena faktor lingkungan. Misalnya di daerah gurun jenis flora dan fauna sangat langka itu karena faktor alam. Kalau faktor lingkungan, misalnya suatu lingkungan terjadi persaingan yang ketat. Akibatnya tidak mampu bersaing akan punah atau kalah. Menang akan tetap bertahan. Misalnya, sekarang jarang kita jumpai ada harimau di lingkungan kita. Ada gajah di lingkungan kita. Karena begitu ada gajah, harimau, banteng liar, dan lain-lain, maka langsung dibantai oleh manusia. Makanya, fauna yang disebutkan nanti akan lama-lama akan punah karena dibantai oleh manusia. Hanya manusia yang mampu bertahan dan bertahan hidup. Kemudian di hutan tropis terutama rumput tidak mampu hidup, tidak mampu tumbuh. Ini karena terjadi persaingan yang ketat antara tumbuh-tumbuhan besar dan rumput. Jadi rumput tidak mampu hidup karena tidak kebagian sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Karena sinar matahari oleh lebatnya dedaunan yang ada di hutan. Ini contoh lagi di Australia pernah terjadi kelaparan bagi binatang, biri-biri lembu kalah dengan kelinci ya karena kelinci lebih kecil makanya dikit dan lincah, sementara biri-biri lembu lebih besar makanya banyak maka nggak kebagian. Dan adaptasi lingkungan ya dengan adanya adaptasi lingkungan terjadi keanekaragaman. Jika mampu bertahan dia akan tetap hidup, jika tidak mampu maka dia akan punah. Bencana alam. Misalnya di bencana alam maka banyak binatang yang punah. Contohnya nih ya pernah saya dengar tapi benar enggaknya. Dulu di muka bumi banyak dinosaurus tapi sekarang tinggal cerita. Kenapa punah? Karena di situ terjadi bencana alam yaitu berupa hujan meteor. Jadi dinosaurus sudah kejatuhan meteor maka mati semua atau punah. Walaupun sekarang Amerika Serikat membuat tiruannya ya yang mirip ya dan berdasarkan oleh manusia. Jadi manusia merupakan makhluk yang paling segalanya, paling salah, paling menguasai muka bumi. Kalau manusia campur tangan maka apapun ya sudah terjadi perubahan.
Ya, apalagi Tuhan manusia kian lama kian meningkat dan kemudian didapatkan dari mana? Ya, secara langsung maupun tidak langsung didapatkan dari alam lingkungannya. Alhamdulillah. Saya pertemuan kali ini. Namun jangan lupa oleh-olehnya. Ini dia oleh-olehnya. Namanya oleh-oleh. Saya baik ini dibuka ditindaklanjuti. Oleh-oleh keripik maka dibuka kulitnya, kemudian dimakan ada 5 nomor. Saya minimal 5 contoh jaga biosfer Indonesia, masing-masing berikan penjelasan contoh. 2 sama, ya sebenarnya sudah mencari semua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi beres sudah di 3.2 walaupun nanti masing-masing materi masih perlu ada tambahan. Sekarang kita lihat kembali KD 3.2-nya menganalisis peran flora dan ini berdasarkan ekosistem. Ya, ini materinya. Jadi kalau tadi saya belum mulai, masih ada 1, sekarang sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum disentuh sama sekali adalah ya, membuat peta persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar flora dan tumbuhan endemiknya. Saya punya petanya. Nah ini ada persebaran fauna di Indonesia. Ini perlu ditambahkan karena komponennya belum lengkap. Yang ada baru garis tepi sama judul, sama simbol. Ini namanya simbol vektorial. Ya. Sementara komponen pembuat peta ada 10, yang mulai dari judul, garis tepi, garis astronomi, simbol, ada legenda, ada sumber tahun pembuatan peta, ada sumber peta, dan lain-lain, jumlahnya ada 10. Upayakan 10 komponen itu masuk semua di peta kalian. Atau peta yang ini sama pada dasarnya, ini pun saya sengaja saya cari yang komponennya belum lengkap, biar kalian melengkapi. Ini yang ada baru garis tepi, judul, simbol, yang lain-lain belum ada, termasuk skala peta juga belum ada. Jadi kalian tambahkan ya dari peta contoh ini, kalian tambahkan supaya 10 komponen yang ada di peta bisa ada semua di peta kalian. Cara dengan membuat peta-peta atau squad method ini, saya misalkan ini sambil Pulau Bali. 4 cm saya besar 2 kali maka jadi 8 cm. Ini 1 maka jadi 2. Ya, seperti ini. Jadi peta yang ada tadi, ini kalian peta-peta. 1 cm, 1 cm, atau 2 cm, 2 cm boleh, 4 cm, 4 cm boleh. Kemudian kalian cari kertas kosong. Kertas kosong itu kita peta-peta. Karena ini 2 kali, maka kalau yang tadi 1 cm, ini 2 cm. Kalau tadi 4 cm, maka 8 cm. Kalau tadi 5 cm, maka di sini jadi 10 cm. Ya, untuk mempermudah kalian kerja, maka kalian cari aja kertas milimeter. Ya, sini kertas yang ada peta di peta-peta, ya, siapkan kertas milimeter, digambar kertas milimeter, setelah selesai tempelkan di kertas gambar. Ini akan menghemat waktu kalian. Ya, nggak usah ada meta-meta kertas gambarnya, tapi cari kertas milimeter, dari kertas milimeter tempel ke kertas buku gambar, tapi yang dikumpul bukan bukunya, tapi lembar kertasnya. Paham? Ya, harapannya bisa dimengerti. Ya, kalau begitu, ya pilih aja. Ya, oke, dibagi aja biar ini ya. Yang putra ini, judulnya persebaran fauna di Indonesia. Yang putri persebaran fauna di dunia. Paham ya? Jadi putranya persebaran fauna di Indonesia, putranya persebaran fauna di dunia. Ya, jadi nanti kalau yang salah maka ya dikembalikan. Ini ngumpulnya bukan secara online tapi offline. Tapi seperti biasa sekolah adalah di kantor depan sekolah, ya kantor pos satpam, situlah saya ngepamnya kalau nunggu tugas kalian. Baiklah anak-anakku, sebelum belajar di hari, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.